warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan untuk bisa bermajelis di tempat ini di tengah-tengah bulan Muharram yang insyaallah besok kita akan melaksanakan puasa Tasu'a, dan hari Ahad insyaallah akan melaksanakan puasa Asyura, di mana puasa Asyura disebutkan dalam hadis menghapuskan dosa 1 tahun, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini amalan yang sedikit tapi menghapuskan dosa yang banyak. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la in ishtu ila qabilin la sumanna tasi'an. Kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa juga di hari ke-9. Bibi dirahmati Allah, saya akan membuka dengan sebuah kisah. Kita akan ambil pelajaran dari kisah tersebut. Bukan kisah Nabi, bukan kisah sahabat. Ada orang dari Jepang namanya Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi, nggak penting namanya. Dia meninggal tahun 2010. Usianya sekitar 90-an tahun. Ya, sekitar 90-an tahun. Dia tinggal di sebuah kota. Enggak saya sebut kotanya. Dia punya bisnis, sedang melakukan perjalanan kerjanya ke kota namanya Hiroshima. Tahu ya? Tahu? Ada apa di sana? Bom apa? Bom nuklir. Ya, bom atom, bom nuklir. Nah, pas dia lagi di sana, itu kota dibom. Bom. Dia luka bakar yang parah. Luka bakar yang sangat parah. Karena itu mendapatkan perawatan darurat. Akhirnya dia pulang ke kotanya untuk dirawat intensif. Kotanya apa namanya? Nagasaki. Sampai di kotanya di Nagasaki, 3 hari kemudian dibom lagi. Dia terluka lagi. Jadi korban bom nuklir 2 kali. Dan dia masih hidup sampai 2010. Dan mati di tahun bulan Januari tahun 2010. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ya, saya bukan mengatakan ini kisahnya kok kisah orang kafir, bukan. Ini kan di hadapan kita ini ada banyak hal-hal yang bisa diambil pelajaran, bahwa kita itu beriman yang namanya takdir, ya, bahwa salah satu konsep Nabawi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, hei, jadi Ibnu Abbas itu dinasihati oleh Nabi,
ketika Ibnu Abbas hidup bersama Nabi itu usianya masih bocah, ya, masih 10 tahunan, bahkan mungkin di bawah 10 tahun. Dibilang, nak, le, bocah, ya ulang, inni u'allimuka kalimatin. Kamu tak ajari beberapa hal. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Bagaimana menjaga Allah? Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah itu di depanmu, dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan jalan keluarnya, dengan penguatan hatinya kepada kita, dengan pengokohan hati kita untuk terus sabar. Ihfazillah tajidhu tujahak. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintanya sama Allah. Jangan minta sama kuburan, jangan minta sama pohon, jangan minta sama orang yang sudah mati. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta bantuan, mintanya sama Allah. Allah itu ruknun syadid, tempat menyandarkan yang kokoh. Itu diajarkan kepada Abdullah bin Abbas yang usianya masih belia. Qala wa'lam, ketahuilah wahai bocah, wahai anak muda, ketahuilah. Masih belia ini, masih anak kelas SD gitu ya kalau sekarang. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, kalau semua umat ini berkumpul, kalau semua orang bareng-bareng berkumpul, bersepakat untuk memberikan kita sebuah manfaat, lam yanfa'uk, tidak akan bisa mereka itu memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu itu sudah dituliskan dan ditetapkan kepada Allah untuk sampai kepadamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka itu bersatu, berkumpul, bareng-bareng ingin memberikan madorot kepadamu, ingin melukai, ingin membunuh, ingin apapun madorotnya kepadamu, lam yadurruka, tidak akan pernah bisa mereka itu menyampaikan kemudaratan kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali hal tersebut sudah ditetapkan oleh Allah menimpa kalian, menimpa kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena yang menulis takdir sudah diangkat dan lembarannya sudah kering. Pena yang dipakai untuk nulis takdir sudah diangkat dan lembarannya sudah kering. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, apa yang menimpamu tidak akan luput, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, baik hal baik maupun hal buruk. Ini sebuah konsep nabawi yang diajarkan bahkan kepada Nabi SAW, bahkan oleh Nabi SAW diajarkan kepada yang masih belia. Dalam hal ini Abdullah ibn Abbas. Inti daripada tauhid,
adalah ketika kita itu bersandar kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan keridhaan. Inti daripada tauhid adalah kita bersandar dan pasrah kepada Allah dalam totalitas kita. Ketika pasrah tersebut juga beriman bahwa Allah itu mentakdirkan sesuatu, baik takdir itu baik maupun buruk. Sebagian mengatakan takdir itu semuanya baik. Enggak. Takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang ditakdirkan mati dalam keadaan kafir, maka itu baik? Ya, enggak. Maka kita beriman ada orang itu menimpa kepadanya takdir yang baik maupun yang buruk, tapi di balik itu ada hikmah. Ya, ada hikmah. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Nah, maka dalam totalitas kita ketika minta ya sama Allah, berharap sama Allah, memohon juga sama Allah, takut juga sama Allah, tawakal juga sama Allah. Dia buang semua bentuk hal-hal tersebut kepada selain Allah. Dia tidak minta kepada orang yang sudah mati, dia tidak minta kepada kuburan, dia tidak minta kepada pohon-pohon. Dia tawakalnya hanya kepada Allah, nggak pakai jimat-jimat, nggak pergi ke dukun. Dia hanya tunduk kepada Allah, dia hanya pasrah kepada Allah. Di atas itu juga dia ridho dengan semua takdir yang diterima sebagai bentuk keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kalau pagi disuruh untuk mengucapkan di antara zikirnya apa? Jadi itu billahi robba. Aku ridho Allah itu sebagai Robku. Maksudnya apa? Ya aku ridho Allah itu Robku, yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, yang beri rizki, yang ngatur, yang ngatur. Berarti ridho sama aturannya Allah itu termasuk ridho Allah sebagai Rabb kita. Juga diantara pengaturan Allah adalah takdirnya Allah. Karena takdir itu berkaitan dengan kudroh, kemampuan Allah dalam mengatur alam semesta, berikut dengan ilmunya Allah yang maha tahu hal yang bahkan belum terjadi. Allah tahu dan dituliskan dan dikehendaki dan diciptakan. Hal itulah terjadi pada kita, kita ridho terhadap takdir. Bahwa upaya kita, ada orang itu mengatakan apa? Upaya tidak mengkhianati hasil. Ini keliru. Ini keliru. Ya. Upaya kalau takdirnya baik, Allah takdirkan sukses ya sukses. Dia mau berupaya. Kalau takdirnya enggak ya enggak. Seperti Pak Sumoto itu tadi. Dia sedang berupaya usaha pergi bisnis, sampai di sana dibom atom. Bleng. Wah sakit nih, berobatnya kemana? Pulang ke kampungnya, dibom meneh. Salah apa dia? Salah apa dia? Enggak salah apa? Itu takdir. Takdirnya dia. Ibu-ibu pernah melihat orang itu naik motor sudah hati-hati, naik pakai helm, motornya komplit, jalannya pelan-pelan, ditabrak. Yang nggak hati-hati siapa? Yang nabrak toh. Kadang-kadang yang nabrak malah nggak apa-apa, yang ditabrak malah remuk. Betul nggak? Bagaimana sikap kita? Ya sudah, ridho terhadap takdir Allah. Orang kerja, di akhirnya baru mau menikmati. Kalau makan itu berarti makan itu udah mau.
numplok, nggak jadi. Ini udah disendok, udah tinggal apa? Tumpah. Mau menikmati hasilnya ditipu orang, mau menikmati hasilnya dikhianati partner, mau menikmati hasilnya tiba-tiba ada bencana, mau menikmati hasilnya tiba-tiba terus begitu. Makanya usaha tidak mengkhianati hasil itu nggak tepat. Bahwa kita itu segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah dalam surat Al-Qamar. Ya. Maka dari itu, seorang yang akidahnya benar, hidupnya lebih tenang. Dalam hal ini akidah dan iman kita terhadap takdir, qada dan qadar. Orang banyak yang keliru memahami takdir, dan memang paling banyak di antara bab yang paling banyak orang tergelincir itu adalah bab takdir. Di antara salah satu bab yang paling banyak kelompok yang tergelincir dan tersesat dalamnya itu adalah bab takdir. Saya pernah lewat iklan di YouTube itu, lewat iklan sampo. Iklan sampo. Dia bilang, rambut rontok kok takdir, pakai sampo ini dong. Loh, saya ulangi lagi, rambut rontok kok takdir, pakai sampo ini dong. Nah terus, apakah rontoknya dia itu bukan takdir? Ya takdir. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah ditakdirkan. Kalau nggak ditakdirkan oleh Allah, mau segenap manusia bersatu padu, mau rontokan rambutnya satu helai, nggak akan bisa. Karena manusia ini lemah. Allah sebutkan, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u. Ayat ini dahsyat. Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas, surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u. Hai manusia, dibuat sebuah perumpamaan, dengarkanlah. Sampai ngomong begitu Allah. Biasanya kan langsung disebutkan permisalannya, Allah enggak. Hei manusia, ini mau dibuat permisalan buat kalian, dengarkanlah baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Orang-orang yang atau apapun yang kalian sembah selain Allah tidak akan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu berkumpul untuk menciptakan itu. Siapa yang disembah? Raja, presiden, pemerintah, kuburan, malaikat, nabi, orang soleh yang disembah selain Allah nggak akan bisa nyiptakan seekor lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau barang mereka diambil sama lalat, bukan ciptakan lalat loh ya. Kalau mereka punya nasi dihinggapi lalat diambil, la yastanqidhuhu minhu. Mereka itu yang kalian sembah itu nggak bisa merebut kembali. Dha'ufat thalibu wal matlub. Lemah orang yang minta dan yang diminta. Sudah tahu lemah, ngapain diminta? Kenapa hal itu muncul? Orang minta kepada selain Allah, ma qadarullah haqqa qadri. Mereka itu tidak menghargai Allah sebenar-benarnya penghargaan, sepatut-patutnya penghargaan. Nggak tahu diri, nggak kenal dirinya. Orang itu kalau nggak kenal dirinya cenderung melampaui batas. Nggak tahu ukuran diri, cenderung melampaui batas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Makanya orang kalau nggak kenal Allah, dia nggak takut sama Allah, kurang ajar sama Allah.
nggak sopan sama Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Mengajar, nggak tahu terima kasih. Kenapa kita kurang bisa menempatkan Allah pada tempatnya? Karena kita ini nggak nyadar kalau kita ini hambanya Allah, budaknya Allah. Kenapa kita nggak nyadar kita ini budaknya Allah? Karena kita ini nggak hidup di zaman perbudakan, nggak ngerti budak itu kayak apa. Nggak ngerti sikap budak kepada tuannya itu harusnya kayak gimana. Karena status perbudakan di zaman sekarang ini udah nggak ada, sehingga kita nggak ngerti. Karena nggak ngerti nggak bisa menempatkan. Karena nggak bisa menempatkan, salah, cenderung melampaui batas. Maka ketika kita meletakkan Allah pada tempatnya sebagai Rabb, dan kita setiap pagi bilang dan sore bilang raditu billahi Robba, maka kita ridho Allah sebagai Rabb saya yang menciptakan saya mengakui dan ridho Allah itu yang menciptakan saya mengakui dan ridho Allah yang ngatur alam semesta, saya mengakui dan ridho Allah ini yang ngatur saya dalam kehidupan saya, maka saya pasrah kepada pengaturannya Allah, pada undang-undangnya Allah. Paginya raditu billahi robba, siangnya disampaikan syariat Allah, nggak mau. Nah, ini nggak ridho Allah sebagai Rabbnya. Allah yang ngatur, dia nggak mau dengan pengaturannya Allah. Dan yang penting juga ada ridho dengan takdirnya Allah kepada dia. Allah itu mentakdirkan. Tapi anak yang lahir dari perzinahan, anaknya salah apa? Hah? Pas besar aku ini salah apa? Kok aku ini lahir dari perzinahan? Kamu nggak salah. Ini namanya apa? Tak? Kita bisa milih nggak? Mau lahir dari rahimnya siapa? Ada orang lahir dari rahimnya misalnya penyair, yang satu lahir dari rahimnya ulama, yang satu lahir dari rahimnya pencuri, yang satu lahir dari rahimnya penyamun, satu lahir dari rahimnya raja, satu lahir dari rahimnya orang miskin. Ini semua takdir, kita harus ridho terhadap takdirnya Allah. Apa hal yang dapat membuat kita makin ridho dengan takdirnya Allah? Ya ilmu. Bahwa apa ya? Jadi mengilmui 4 urutan takdir. Ya, yang pertama adalah ilmu. Apa maksudnya? Jadi 4 urutan takdir itu yang pertama namanya ilmu. 1, ilmu. Apa itu ilmu? Yang dimaksud ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha tahu. Tentang apa? Tentang semua hal yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang tidak terjadi, seandainya bagaimana kalau hal itu terjadi. Allah tahu. Apapun yang terjadi, Allah sudah tahu. Kapan? Sebelumnya. Bahkan hal yang nggak terjadi, seandainya terjadi kayak gimana itu Allah tahu. Contohnya gimana? Anak kecil mati, dia dewasa nggak? Enggak. Bahwa dia dewasa terjadi nggak? Enggak. Allah tahu seandainya dia dewasa bakal melakukan apa, Allah tahu. Sehingga nanti di akhirat para ulama itu berbeda pendapat tentang anak-anak kecil yang mati. Ada yang mengatakan dia masuk jannah, ada yang mengatakan Allah menghukumi sesuai dengan ilmunya. Seandainya dia itu sampai dewasa bakal apa, Allah tahu. Itu anak-anak musyrik, auladul musyrikin, anak-anak kecil orang musyrik, anak-anak kecil orang musyrik yang mati belum dewasa, itu Allah tahu. Nanti kalau dewasa dia itu masuk Islam enggak? Itu diantara ulama ada yang mengatakan Allah menghukuminya dengan itu. Ada yang mengatakan di hari kiamat dia diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya nggak akan bahas masalah apa khilafnya di sini.
Artinya Allah mengetahui hal yang belum terjadi, hal yang sudah terjadi, hal yang tidak terjadi, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah di sisinya ada kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya orang yang mengatakan mengetahui besok bakal terjadi apa, bentuknya mengetahui bukan prediksi. Kalau prediksi itu oke. Misalnya dia nanti saya memprediksi tahun 2027 akan terjadi begini. Apa dasarmu? Prediksi saya karena satu begini, dua begini, tiga kondisinya begini, empat begini. Maka saya memprediksi nggak lama, 2000 sekitar 2027 akan terjadi begini. Misalnya, itu bukan meramal. Karena yang ngerti ghaib hanya Allah. Maka orang yang mengaku mengetahui hal yang ghaib, dia keluar dari Islam. Besok bakal terjadi ini dan ini. Maka dia itu walinya setan. Nah, setan mencuri-curi dengar dari langit, kemudian dikasih ke dia. Nah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Di sisi Allah kunci-kunci hal yang gaib, ilmunya itu di sisi Allah. La ya'lamuha illa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada yang merasa tahu, dia merebut pengakuan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan mengetahui apa yang terjadi di daratan dan di lautan. Orang kalau mengatakan saya tahu semua hal yang bakal terjadi di keluar dari Islam. Ya. Nah, ada seorang ditanya, kamu tuh punya karomah apa? Dia bilang, saya punya karomah 3. Ini saya baca di bukunya orang-orang sufi. Ya, ada Habib siapa ditanya, kamu punya karomah apa? Saya punya karomah 3. Qala ana aqulu li ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Qala wa ana a'lamu ma sayakun. Aku tahu semua hal yang akan terjadi. Wa ana aqulu li syai'in kun fayakun. Kalau aku mengucapkan terhadap sesuatu pun, maka hal itu terjadi. Ya ini manusia atau Allah ya? Ini merebut hak rububiyahnya Allah. Diaku pada dirinya. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali siapa? Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri yang bilang. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu yang di lautan dan di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada biji yang tertanam di kegelapannya tanah. Allah tahu. Wala ratubin wala yabisin, tanaman yang kering, tanaman yang masih hidup. Semua itu Allah tahu, illa fi kitabin mubin, kecuali dicatat oleh Allah di catatan Lauhil Mahfuz. Jadi kalau ada kejadian hari ini, hal itu berarti nomor 1 sudah diketahui oleh Allah. Nomor 2 dicatat, pencatatan. Segala sesuatu yang terjadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran-lembaran yang disebut Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW bersabda, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu pena. Faqala lahu uktub, Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena itu menjawab, apa yang aku tulis ya Rabb? Allah berfirman, tulislah
takdirnya manusia itu sampai hari kiamat. Jadi semua udah ditulis semuanya. Ya, bahwa kita hari ini berkumpul di sini jam 7 pengajian. Tadinya ustadznya enggak, siapa tadinya ustadz? Ya, Ustadz Arifin Badris hari ini nggak bisa ngisi, digantikan oleh Faiz Baraja. Itu udah diketahui oleh Allah kapan? Sebelum diciptakannya langit dan bumi. Belum ada apa-apa, sudah diketahui. Dan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Sebelum adanya bumi itu 10.000-an tahun sebelumnya itu sudah dituliskan. Bakal terjadi ini, bakal terjadi ini, bakal terjadi ini, bakal terjadi ini sampai hari kiamat sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dimaksud, penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering, nggak bisa dirubah-rubah. Khalas. Tadi fulan lahir, bapaknya miskin, fulan lahir, bapaknya kamu enak, bapakmu kaya, saya enggak milih kok. Kan begitu kadang-kadang enak. Kamu enak, bapakmu gak enak ya kamu ya, bapakmu kaya. Aku ya nggak ngerti, aku ya nggak milih. Diajak pergi orang tuanya umroh, enak ya punya orang tua kaya. Ya alhamdulillah, tapi aku nggak milih. Artinya bukan usahaku. Makanya orang menghina dasar anak miskin, anak orang miskin. Dia bakal jawab, aku nggak milih. Kamu itu menghina pilihan Allah kepadaku. Anak-anak itu harus diajarkan takdir supaya kayak gitu. Ya. Supaya apa? Ngerti semua itu takdirnya Allah. Nggak saling iri, nggak saling meri. Semua dari tulis oleh Allah. Bahkan apa? Sebutkan faragha rabbukum. Allah sudah selesai. Allah sudah selesai menuliskan nama penghuni surga, namanya dan nama bapaknya. Nama penghuni neraka, namanya dan nama bapaknya. Sudah selesai ditulis oleh Allah SWT. Selesai. Pertanyaannya, kita itu ngerti apa enggak? Enggak, karena kita nggak ngerti maka disuruh apa? Berusaha sebaik mungkin supaya kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki udah ditulis belum? Udah. Bisa dikurangi ya? Bisa ditambah nggak? Enggak. Kita mau taat sama Allah, ya sakmono rezeki ini. Kalau kita maksiat juga segini sudah, rezekimu segini sudah. Kalau habis berarti jatah hidupnya juga. Ada kisah disebutkan dalam Al-Mustatraf. Kita Al-Mustatraf tapi nggak ada sanadnya, tapi kisah ini bagus. Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu dikisahkan membawa seekor keledai atau bighal. Kemudian dititipkan ke seseorang, beliau menyelesaikan hajatnya. Ketika hajatnya selesai, beliau itu mau mengeluarkan uang 2 dirham untuk dikasihkan kepada orang tersebut yang bantu megangkan keledainya tadi. Ketika keluar, ternyata keledainya ada di situ, orangnya pergi mencuri tali keledainya sekalian. Ya. Akhirnya beliau minta tolong ajudannya untuk beli tali keledai untuk bisa ditunggangin lagi. Di pasar, ajudannya tadi menemukan tali keledai yang itu miliknya Ali bin Abi Thalib yang dicuri tadi. Dibilang orang yang menjualmu barang ini dijualnya berapa? 2 dirham. Oh ya, ini saya beli 2 dirham. Kemudian diambil, dikasihkan ke Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, ini saya nemu di pasar. Orangnya mencuri dan menjual ke pedagang itu 2 dirham. Kata Ali bin Abi Thalib, subhanallah, saya sudah menyiapkan uang 2 dirham untuk memberikan kepada dia. Ketika dia terburu-buru mencari yang haram, dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Ya sama 2 dirham. Paham? Kita itu mau berupaya yang halal atau yang haram, dapatnya ya sama. Jangan mengatakan aku
ini kalau nggak riba, bisnisku nggak bisa berkembang. Mau pakai riba pun dapatnya ya sakmono. Ketika kita sadar kita usaha yang haram, dapatnya sak-M, kita tuh harusnya malu. Sebetulnya kalau saya pakai jalan yang halal, itu sakmene. Bedanya apa? Yang di sisi Allah nggak bisa diraih dengan yang haram-haram. Apa yang di sisi Allah? Keberkah, berkah. Nomor 3 dan nomor 1 apa tadi? Ilmu. Yang kedua pencatatannya. Nomor 3 kehendak. Segala sesuatu di dalam kerajaannya Allah. Segala sesuatu di dalam kerajaannya Allah. Kerajaannya Allah itu di mana? Cuma di aras, di bumi enggak? Hah? Iya semuanya. Semuanya ini di dalam kerajaannya Allah. Segala sesuatu di dalam kerajaannya Allah, tidak ada yang terjadi kecuali diinginkan oleh Allah SWT. Kalau hal itu tidak diinginkan oleh Allah, kok bisa terjadi? Hebat itu. Keinginannya bisa mengalahkan keinginannya Allah di dalam kerajaannya Allah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi sesuatu di dalam mulkullah, kekuasaannya Allah, kerajaannya Allah, sesuatu yang terjadi kok nggak diinginkan oleh Allah terjadi, bisa terjadi. Kuat banget orang itu, kehendaknya bisa menundukkan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu itu terjadi, urutannya nomor 1 sudah diketahui, nomor 2 sudah dituliskan, nomor 3 sudah diizinkan, dikehendaki, diinginkan oleh Allah untuk terjadi. Kalau nggak diinginkan, nggak dikehendaki, nggak diizinkan, bisa terjadi nggak? Enggak. Apapun itu. Bahwa tahun 2024 terjadi pemilu yang menang pasangan Prabowo dan Gibran. Itu sudah diketahui oleh Allah, sudah dituliskan, sudah diizinkan, dikehendaki, diinginkan terjadi. Kenapa Allah menginginkan terjadi? Ya terserah Allah. Ngapain tanya-tanya? Suka-suka Allah. Betul nggak? Kehendak Allah itu terbagi menjadi 2. Kehendak Allah yang berkaitan dengan alam semesta, yang kita itu tidak bisa keluar dari hal tersebut dan tidak berkaitan dengan pahala dan dosa. Apa itu tadi? Keturunan contohnya. Kita lahir dari keturunan siapa? Kita bisa milih nggak? Nggak bisa keluar dari situ sudah. Hari ini pagi hari, kita bisa keluar nggak? Pengen hari ini malam hari? Nah ini kok pagi jam 8, saya pengennya sekarang jam 8 malam. Bisa nggak? Nggak bisa. Pengaturan alam semesta ini, bahkan diri kita nggak bisa ngatur. Organ-organ tubuh kita bisa ngatur nggak? Jantung, bapak ibu-ibu ngatur detaknya, paru-paru ngatur kerjanya, itu kerja sendiri atau diatur Allah? Itu jantungnya gerak deg. Kalau kita yang ngatur gimana? Ya, sibuk ngatur jantung, ngatur paru-paru, ngatur ginjal, ngatur peredaran darah, ngatur ini. Ya. Akhirnya pas pengajian tahu-tahu ada yang mati. Kenapa? Ketiduran, lupa nggak mompa jantungnya. Kalau pengajian kan ngantuk terus tidur, ya. Karena tidurnya angler, lupa nggak mompa jantungnya mati. Bahwa kita itu di dalam genggaman Allah, betul-betul dalam genggaman Allah. Ketika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, betul-betul memang kita nggak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah SWT. Bahwa hal terkecil dalam tubuh kita berkaitan dengan hal terbesar yang ada di alam semesta. Keberaturannya itu berkaitan. Ketika ada permasalahan di planet, salah satu planet di tata surya, itu akan pengaruh sampai hal terkecil dalam tubuh kita.
diatur sama Allah dengan detail. Kita nggak bisa apa-apa. Matahari yang ditutup sama Allah, kita mati. Oksigennya habis. Tanaman nggak bisa memproduksi oksigen, semua beku. Maka kita mati. Mataharinya siklusnya ditambah oleh Allah, siangnya jadi tambah sedikit, panasnya tambah sedikit, buminya gonjang-ganjing semuanya. Ya, ada apa? Jadi dulu Gunung Krakatau itu meledak, boom. Ya. Akhirnya apa? Abunya itu menutupi bumi beberapa waktu lamanya. Ya, tahun 1800 berapa ini? Bahkan dia nyampe 2 bulan. Bumi itu tertutup oleh abu. Kalau tertutup oleh abu, apa yang terjadi? Matahari tidak bisa bersinar seperti sebelumnya, sehingga suhu bumi itu turun. Apa yang terjadi? Ada tsunami di sana, ada gagal panen di sana, ada badai di sana, ada ini di sana. Cuma turun 1 derajat, kacau semua bumi. Ini semua yang megang siapa? Allah. Kita itu sarafnya itu dijepit sedikit aja, miring, merot, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa tidur. Cuman sarafnya apa? Cepet sedikit aja. Nah, itu namanya kehendak Allah, tidak ada yang bisa keluar darinya. Diciptakan oleh Allah, hidungnya mancung, ya nggak bisa milih pesek. Diciptakan oleh Allah pesek, nggak bisa milih. Bahkan orang yang operasi memancungkan, biar dilihat lebih cantik, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimurkai oleh Allah. Terus tak pilih kayak gini malah diganti. Plastik itu dibolehkan ketika misalnya dia itu cacat atau kecelakaan atau luka bakar. Tapi kalau sehat-sehat biar nampak cantik, operasinya. Itu kita nggak bisa keluar. Nggak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Artinya ketika hidungnya mancung nggak dapat dosa, ketika hidungnya pesek nggak dapat pahala, nggak bisa. Kita itu takdir yang kehendak yang urusan ini nggak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Yang kedua, kehendak yang kaitannya dengan syar'i. Yang inilah berkaitan dengan dosa dan pahala, dan inilah letak ujian Allah kepada hamba-hambanya. Apa itu? Ya takdir Allah menghendaki orang itu bertauhid, tapi ada yang syirik nggak? Ada. Allah menghendaki hambanya itu jadi hamba yang soleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Allah menghendaki hamba yang sholat, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Allah menghendaki hamba yang berlaku adil, ada yang berlaku adil, ada yang berlaku zalim. Berarti inilah yang berkaitan dengan pahala dan dosa. Kalau dia milih berlaku adil dapat pahala, kalau dia tidak memilih berlaku adil, berlaku kezaliman, dapat apa? Dosa. Tapi pilihan hamba tersebut tidak akan bisa terrealisasi sampai dipilih dan dikehendaki oleh siapa? Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Kata Allah dalam surat Al-Insan, apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian pilih, apa yang kalian tentukan tidak akan bisa terjadi sampai Allah pun menghendaki hal yang sama. Makanya apapun yang terjadi dikehendaki oleh Allah SWT. Misalnya ada orang berzina, zinanya itu sudah diketahui oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah, sudah dikehendaki terjadi oleh Allah. Kok menghendaki perzinahan? Ya terserah Allah. Allah menghendaki kepada dia pada dasarnya untuk tidak berzina, tapi dia sendiri memilih untuk berzina, tapi pilihannya tersebut dikehendaki terjadi oleh Allah. Kenapa? Nggak tahu. Untuk sebuah hikmah yang kita tidak bisa sampai ilmu kita kepada hikmah tersebut. Paham ya? Habis berzina, terus dia dirajam. Dirajam itu zalim dong. Allah menghendaki, terus Allah merajam. Ya udah. Yang melakukan siapa? Pelakunya siapa? Saya tanya, kalau ada orang sholat, pelakunya siapa? Allah atau manusia pelakunya? Manusia. Yang mengetahuinya Allah, yang menuliskannya Allah, yang menghendaki siapa? Tapi pelakunya siapa? Manusia. Makanya urutan yang keempat adalah penciptaan.
khalqun, bahwa semua perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, pelakunya adalah hamba. Perbuatannya diciptakan oleh Allah, tapi yang melakukan siapa? Manusianya. Sehingga kalau kita sadar hal tersebut, orang itu sholat, yang sholat siapa? Pelakunya siapa? Manusia. Tapi yang perbuatannya itu sudah diketahui oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dan sudah diciptakan oleh Allah. Allah yang ciptakan perbuatannya dia, bukan Allah yang melakukan, tapi siapa? Manusia. Perbuatan itu disematkan pelakunya terhadap manusia, bukan kepada Allah. Jadi kalau ada orang berzina, waliyadzubillah, yang berzina siapa? Manusia itu. Tapi yang menciptakan perbuatan zina pada dirinya siapa? Allah. Yang menghendaki terjadi siapa? Allah. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Loh, aku berzina udah takdir, kok aku yang dirajam? Ya kamu dirajam juga dengan takdirnya Allah. Selesai. Orang mencuri, oh saya mencuri ini sudah takdir, kenapa saya dipotong tangannya? Ya, potong tangannya juga dengan takdirnya Allah. Selesai. Maka kalau kita yakin hal tersebut, ilmu penulisan kehendak dan diciptakan, ya, maka kita yakin hal itu memang sudah ditakdirkan kepada kita. Kalau sesuatu hal itu luput dari kita, kita itu tenang. Kalau sesuatu mengenai kita, kita itu juga tenang. Sehingga dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dunia itu banyak sekali sifatnya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. 6 disebutkan, belum selesai ayatnya sudah nyebut 6 tentang dunia. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun dolanan walahun, ya, perbuatan sia-sia, permainan, suatu yang melalaikan. La'ibun dolanan, mainan. Walahun, suatu yang melalaikan. Wazinatun, suatu yang perhiasan. Watafakhurun bainakum, bermegah-megah di antara kalian. Watakatsurun fil amwal, banyak-banyakan harta, wal aulad, banyak-banyakan anak. Kama tali ghaithin, seperti hujan, a'jabar kuffar nabatuhum, yang tanamannya mengagumkan para petani. Tsumma yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, kemudian warnanya menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi hancur. 6 hal tadi masih ditutup. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa, kecuali mata'un. Mata itu apa? Senang-senang, al-ghurur, yang menipu. Jadi disebutkan 7 sifat dunia dalam satu ayat. Jadi kalau kita hidup di dunia terus sugih, ketahuilah sugihnya kita itu cuma la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsurun fil amwali mata'ul ghurur. Ketika kita dapat dunia, nggak usah terlalu senang. Kenapa? Cuma hal itu. Kalau kita luput dari kita dunia, nggak usah terlalu sedih. Maka Allah menyebutkan di ayat setelahnya, ayat 21, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Ayo berlomba-lomba, jangan lomba-lomba dunia. Kenapa? Dunia itu isinya la'ibun, walahun, wazinatun, tadi hal yang semua yang jelek-jelek. Maka kita disuruh berlomba-lomba, bukan lomba-lomba urusan dunia. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan dari Allah. Wa jannah, lomba-lomba lah dapat jannah. Kalau lomba-lomba dapat dunia, pas sudah kokoh-kokohnya nanti akan itu nek dapat tuh ya, nek entuk wis ora entuk. Berlomba-lomba dunia, mati belum dapat.
Rugi nggak? Yang dapat aja rugi, apalagi yang nggak dapat. Berlomba-lomba dunia, yang dapat aja rugi, apalagi yang nggak dapat. Sudah nggak dapat, sudah berlomba-lombanya dunia, nggak dapat lagi kasihnya. Kayak kita disuruh orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, yang paling terakhir masuk surga. Dapat apa? Dapat apa? Dapat seperti dunia seisinya 10 kali lipat. Itu buat yang paling akhir, nggak pernah beramal sedikit pun, tapi dia bertauhid, masuk neraka, disiksa oleh Allah. Yang lain udah keluar, dia masih di neraka. Yang lain udah masuk surga, dia baru apa? Keluar. Wis, aku nggak pengen apa-apa ya Allah. Yang penting aku nggak ngelihat wajahku dari neraka ini. Begitu lihat ada pohon, ya Allah, aku pengen pohon itu. Nanti kalau kamu tak kasih, kamu minta yang lain. Kata hamba tadi, tidak ya Allah, ini aku nggak minta lainnya. Capek di neraka, pengen astadzillu bidhilliha wa ashrabu mimaiha. Aku pengen minum di air mata air situ, pengen niup di situ. Habis dikeluarkan dari neraka, bayangkan, waliyadzubillah. Akhirnya dia janji ini tok ya Allah, nggak minta yang lain. Habis itu dia senang di situ ya, di bawah pohon, minum di airnya. Terus Allah perlihatkan pohon yang lebih megah lagi, lebih indah lagi, air yang lebih sedih lagi. Ya Allah, dekatkan aku ke situ. Allah wa ilaka ya bena Adam, curangnya kamu ya Adam. Tadi bilang ini nggak minta yang lain. Ya Allah, itu toh saya nggak minta yang lain. Janji. Wa rabbuhu yu'dziruhu. Allah itu Ghafur Rahim. Allah itu penyayang sama hambanya. Wa rabbuhu, dimaafkan, maaf. Ya, dia senang di situ. Di tumbuhan pohon yang lebih rindang lagi di sebelah pagarnya jannah. Ya Allah, dekatkan ke situ. Tadi bilang sudah janji 2 kali. Warabbuhu yu'dziruhu, dimaafkan sama Allah. Bilang hadza ya Rabb, fa'ata al-uhud wal mawathiq. Janji sudah betul ya Allah, ini janji terakhir. Warabbuhu yu'dziruhu, Allah itu memberi apa? Maaf, ya sudah, dimaafkan, didekatkan. Di sebelahnya jannah. Ketika dia di situ dengar suara penghuni jannah, ya Rabb, kalau aku neng jowo, yang lain, ya Rabb, adkhilni jannah. Curangnya kok Bani Adam. Sudah bilang ini yang terakhir. Wa rabbuhu yu'dziru. Allah bilang idhab fadkhulil jannah. Fayukhayyaru ilaihi annaha mala. Dibuat seakan-akan surganya sudah penuh. Dia masuk surga keliling-keliling, tidak ada tempat keluar, ya Rob, penuh. Kalau masuk sana ke surga, masuk lagi dia cari-cari tempat, penuh. Keluar lagi, ya Rob, penuh tempatnya. Hafatul jannah, masuk jannah. Kamu pengen masuk jannah, masuk lagi keliling-keliling. Kalau keliling itu kan ngelihat fulan dapat ini, fulan dapat ini. Dia nyari tempat, keluar lagi, ya Rob, sudah penuh. Idhab fa inna laka mithla dunya wa asyrati amsalha. Kalau begitu kamu aku beri seperti dunia dan seisinya 10 kali lipat. Ya Rob, dia kaget. Atahza'u minni wa antal malik. Engkau itu gojekan padahal engkau itu raja, ya Allah. Qala idhab, pergi, fa inna laka mithla asyrati amsalid dunya. Kamu mendapatkan seperti 10 kali lipatnya dunia. Ini wong sing paling keri dewe, sing paling rekoso dewe. Habis itu dia masuk surganya dia. Allah ciptakan buat dia 2 bidadari. Kemudian bidadari mengatakan, alhamdulillah, segala puji yang bagi Allah yang menciptakan kami berdua untukmu dan memasukkan kamu ke dalam surga untuk kami berdua. Senang banget dia. Wah, nggak ada orang dapat nikmat seperti apa. Padahal carry sing carry diri aja dapat seperti itu. Apakah yang sekarang di dunia ini layak untuk kita berlomba? Allah bilang perhiasan, kesenangan yang menipu mata sehingga apa? Nggak layak untuk
nggak layak untuk diperjuangkan. Kalau kita maksudnya nggak layak diperjuangkan itu bukan maksudnya rasa kerja neng omah pikir doa haji. Itulah rezeki ini toko dewi. Nggak begitu. Allah itu mentakdirkan kita untuk diwajibkan kita untuk mencari nafkah. Bapak-bapak ini, bapak-bapak mencari nafkah menghidupi istrinya, menghidupi istrinya. Bukan istrinya disuruh menghidupi suaminya. Seperti sebagian orang, saya mau fokus dakwah, Umi yang kerja saya fokus dakwah, ora iso, nggak boleh. Kecuali istrinya mau, ya sudah Pak tak bantu, boleh. Tapi kalau nyuruh, kalau dia nggak mau, nggak boleh dipaksa. Ya. Makanya ketika kita kerja ya udah biasa aja, kerja sewajarnya. Kalau dapat berarti sudah apa? Takdir. Kalau nggak dapat yang diinginkan berarti juga sudah takdir. Nggak perlu kita. Makanya ayat setelahnya. Ini tadi ayat Al-Hadid 20, Al-Hadid 21. Ya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardh. Berlomba-lombalah mengejar magfirah Allah. Setelah dikasih tahu dunia seperti itu, kita disuruh apa? Berlomba-lomba. Suruh lomba-lomba meraih jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang itu kadang-kadang berjuang mati-matian pengen beli tanah 20 kali 50 meter. 1000 meter, wah cita-cita saya itu punya tanah 1000 meter, mau 1000 meter. Nanti saya punya rumah di sini, sebelahnya ada peternakannya, nanti sebelahnya ada ini, nanti ada sungainya, gitu ya. Gur 1000 meter mau berjuang ke. Allah nyebutkan arduha samawati wal ard, arduha ka ardis samai wal ard. Di jannah itu dijanjikan luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Mana yang layak diperjuangkan? Mana yang layak diperjuangkan? Ayat setelahnya Allah berfirman, ma asaba min musibatin. Kalau sudah ngerti urusan dunia begitu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada terjadi musibah di bumi maupun di dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah dituliskan oleh Allah sebelum diciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu bagi Allah gampang. Kenapa kita harus meyakini semua yang terjadi itu sudah dituliskan di sisi Allah? Ayat setelahnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian itu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kalian, wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak terlalu senang kalau meraih apa yang kalian inginkan. Itu sih. Nek sugih rasa sombong, rasa terlalu senang. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa kecuali ditakdirkan oleh Allah. Kalau nggak dapat ya sabar. Karena itu juga sebetulnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau kayak gimana pun caranya nggak akan bisa kita raih. Kenapa? Sudah takdir, selesai. Enak orang Islam. Maka pengaruh akidah yang benar terhadap perilaku orang mukmin itu sangat berkaitan. Ketika akidahnya benar, maka perilakunya menjadi positif. Ya, perilakunya menjadi positif. Seperti Pak Sumoto tadi, dia udah dituliskan mau lari menyelamatkan diri ke kotanya. 3 hari setelahnya kotanya ya, boom, ping-pindu. Nyatanya ya selamat. Nyatanya ya hidup. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sejak masuk Islam tahun ke-6 Hijriah kalau saya tidak salah, tidak pernah absen perang sekalipun, tidak pernah istirahat. Perang terus. Sama Nabi SAW, kirim sana komandan, kirim pasukan, Khalid berangkat sana, terus sampai Nabi meninggal belum selesai. Abu Bakar Siddiq
berangkat perangi Persia. Persia belum rampung, kirim surat, bantu yang mana? Bantu yang pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah, kamu bantu. Di mana? Di Syam. Khalid dari Irak berangkat ke Syam, perang terus sampai Syam dibuka. Gak mati-mati. Dia itu ikut perang itu cuma pengen satu, pengen mati Syam. Gak mati-mati. Ketika dia sakit di kasurnya, dia bilang, tidak pernah aku absen dari peperangan sekali, dan tidak ada di tubuhku sebuah tempat tersisa kecuali ada bekas sabetan pedang, bekas tusukan tombak, dan bekas tancapan anak panah. Hari ini aku mati seperti matinya unta. Ya. Jadi kalau kita beriman sama takdir, nggak takut apa-apa. Kalau terjadi Yesus takdir, kita cuma berusaha sebaik mungkin. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pengen mati syahid, ya memang berusaha maju perang terus, Pak. Maju perang terus. Ya. Sebagaimana kita kerja, kita itu nggak ngerti bakal kayak apa, kita apa? Kerja terus. Tapi yang kita kejar itu apa? Ya. Jangan kerja untuk ngejar dunia. Kenapa? Sedikit. Maka Nabi SAW menyebutkan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat pecut salah seorang kalian di jannah itu lebih baik daripada dunia sisi. Tempat pecut itu seberapa? Mungkin 3 cm kali 1 meter gitu ya. Jadi sebuah tempat di surga 3 cm kali 1 meter, yang bahkan untuk berdiri saja nggak bisa, lebih baik daripada dunia seisinya. Ngapain kita dunia seisinya? Mending kalau dunia seisinya rumah ya saya ngontrak, orang dunia seisinya. Ngapain sedih kalau nanti di jannah kita dapat ya 3 cm kali 1 meter itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya begitu. Dan kita berjalan dengan penuh keyakinan, penuh ketenangan, membangun hari akhir, dan penuh semangat untuk memakmurkan dunia demi meraih akhirat yang lebih baik. Ya, kerja ya kerja, semangat. Orang muslim etos kerjanya harus tinggi, tapi kerja sewajarnya, nggak seperti orang sekarang kerja live 24 jam. Ya, sudah awal-awal saya nggak mau soto sampai malam ya. Akhirnya saya sebelum subuh jam 3 buka live, jualan kacang, jualan pakaian dalam, jualan sarung jam 3 malam. Yang aneh adalah banyak yang beli. Oh yo, kober-kobernya tuku jam 3 bengi. Aku yo heran. Jam 3 malam itu belanja. Yang aneh itu yang totolan. Kalau mereka nggak jualan jam 3 malam, ada yang beli nggak? Jam 3 malam ya bangun tahajud. Ya. Haknya Allah itu ditunaikan. Haknya Allah itu. Ada seorang budak yang soleh berkata kepada tuannya, kamu butuh apa lagi? Udah ya. Nah sekarang giliran saya mau memenuhi haknya Allah. Tolong saya jangan diganggu. Ngomong begitu sama tuannya. Misalnya dia sholat sampai pagi. Dia sholat sampai pagi. Hakku sebagai budaknya fulan sudah saya penuhi. Sekarang sebagai budaknya Allah bagi-bagi. Terus saya sewajarnya. Allah punya hak, keluarga punya hak, anak-anak punya hak, diri juga, tubuh punya hak, dipakai sewajarnya. Beri semua haknya sesuai dengan rezeki, nggak bisa dikurangi. Dengan kita takut, nggak bisa ditambah dengan kita, nggak bisa dikurangi dengan kita hati-hati dan takut, nggak bisa ditambah dengan kita berani. Umur itu, makanya bapak-bapak ini amar ma'ruf nahi mungkar, nggak bisa mengurangi rezeki, nggak bisa mengurangi ajal. Kita kalau mau dakwah nggak bisa, nanti kalau saya dakwah gaji saya dipotong, kalau saya menyampaikan yang benar saya dikeluarkan. Kita itu hidup sudah tentukan ajalnya, sudah tentukan rezekinya. Artinya ketika kita ada yang kerja di sini, kerja di bank, ibu-ibu yang kerja di bank, bapak yang segera keluar karena bank ribawi itu, bank konvensional itu haram. Dia mikir, kalau seandainya saya keluar, padahal 3 bulan lagi saya mau dapat bonus 20 juta, padahal saya nanti gaji saya sekarang 12 juta sebulan, keluar, nanti rezekinya sudah apa? Ada. Dengan keluarmu itu tidak bisa mengurangi rezeki, tidak bisa nambah umur, nggak bisa mengurangi umur, nggak bisa mengurangi rezeki. Akhirnya setelah dia keluar ternyata jadi miskin. Itu rezekimu itu. Hatta kalau masih di bank juga bakal
habis. Itu sudah apa? Jadi kalau orang mukmin cara berpikirnya seperti itu dan ditanamkan sejak kecil, seperti Nabi SAW menanamkan kepada Abdullah bin Abbas, maka dia tumbuh dengan iman yang benar terhadap takdirnya Allah. Hidupnya apa? Wong Jawa uripe dalan. Orang gerambian, tidak gerambian, bertujuan membangun akhir. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhai kita semuanya dan mengilhamkan kepada kita ridho terhadap Allah sebagai Rabb, Islam sebagai Nabi kita dan Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.